الذكر تنفع المؤمنين. Ini ya, ini sudah kita bahas kemarin. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga apa yang kita miliki, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan dan semuanya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, yang kedua ya. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingatkan lagi ya, kita di majelis hadis dan kita banyak sekali mendengar nama Nabi disebut ya. Maka kita berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga di malam Jumat, hari Jumat dan malam Jumat itu dianjurkan untuk apa? Memperbanyak selawat kepada Nabi. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, kita berselawat kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak sekali tertipu di dalamnya. Ya. Dua nikmat tersebut ada apa? Orang-orang yang tertipu tidak menyadarinya kecuali setelah yang pertama adalah seseorang hampir meninggal dunia. Nikmat tersebut, dua nikmat tersebut apa? Banyak sekali yang tertipu kecuali orang akan benar-benar merasakan gitu ya. Itu takkan lepas akan datang ajal dia. Kemudian yang kedua adalah ketika hari kiamat. Maka orang-orang yang bisa menyadari tentang nikmat ini bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Berarti dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tes. Apa nikmat tersebut? Beliau mengatakan as-sihhat wal faragh. Nikmat yang banyak seseorang tertipu, tidak sadar akan betapa mahalnya dua ini, kecuali biasanya apa? Setelah datang menjelang ajal dan hari kiamat, yaitu nikmat kesehatan dan waktu ya, waktu luang, waktu luang. Maka kalau seseorang mendekati ajalnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peringatan lewat firman-Nya, hatta idza jaa ajaluhum hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, maksudnya menjelang mati ya, bukan setelah kematian, menjelang mati ataupun bahkan setelah dia dicabut nyawanya, orang-orang itu mengatakan rabbirji'uni, ya Rabb pulangkanlah aku. Artinya apa? Kembalikan aku untuk bisa hidup di dunia. Apa yang dilakukan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap amal-amalan yang dahulu aku tinggalkan. Ya, semua baik itu yang wajib, yang sunnah, apalagi yang wajib, gitu ya. Terutama di dalam masalah sedekah ini ya. Usikum ba'ya binafsi bitaqullah. Di dalam sedekah ini ya, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, min qabli ayyati ahadakumul maut, di antara penyesalan yang paling seseorang sesali tatkala pas datang kematian apa? Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajlin qarib. Kenapa tidak engkau tunda aku sebentar saja? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
agar aku bisa apa? Bersedekah, kemudian sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh, gitu ya. Ini amalan yang luar biasa. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara amalan yang banyak sekali disesalkan oleh orang-orang yang tak kalah pas merenggang kematian. Ya. Di ATM-nya banyak ya, miliaran ya. Kemudian dia merenggang mati. Masya Allah gitu kan ya. Dia kan mengatakan apa? Wah, coba saya infakkan di jalan Allah. Saya berikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin untuk menolong mereka. Ya, kayak gitu. Makanya apa? Ya, termasuk orang-orang yang telah melakukan apa? Kewajiban-kewajiban mereka, seperti yang sudah membayar zakat mal. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mayyitin illa wayandamu, wayandimu." Tidaklah sesemua orang-orang yang meninggal dunia kecuali mereka menyesal, baik orang yang baik ataupun orang-orang yang suka maksiat, menyesal semuanya. Wa in kana muhsinan, apabila orang tersebut meninggal dunia dan dia dalam keadaan baik, nadima alla yazdad, dia menyesal kenapa dahulu tidak lebih maksimal lagi. Ya. Kemudian apabila orang-orang tersebut yang tidak baik, orang-orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dahulu dia tidak meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Nah ini ya, jadi di antara amalan yang paling banyak seseorang sesalkan adalah apa? Di dalam masalah sedekah ya. Karena as-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Allah telah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu memiliki tabiat suka terhadap harta yang berlebih. Tapi dia merelakan hartanya, dia berikan kepada orang-orang yang berhak, dia sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bukti nyata dia itu yakin benar dengan semua janji-janji Allah kepada dia. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah nikmat kesehatan, sehat dan waktu luang tadi ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghisap di antara adalah masa-masa kita ini. Ya, Allah mengatakan wal asri, demi masa. Maksudnya apa? Di sana Allah akan menghitung, akan benar-benar mengaudit apa yang kita lakukan di dalam masa selama kehidupan kita. Kemudian nikmat kesehatan. Ya, sehat ini luar biasa. Modal yang paling besar kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mengatakan as-sihah, kesehatan dahulu baru waktu luang, jadi kan? Otomatis kalau dia itu orang yang enggak sehat, orang sakit, maka waktu luangnya banyak. Ya. Tapi kalau orang-orang yang apa? Yang sehat, maka waktu luangnya tersebut banyakkan digunakan untuk sesuatu yang tidak begitu bermanfaat untuk dia, untuk akhiratnya. Ya, maka kesehatan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan juga dalam masalah ini ya, yaktan khamsan qabla khamsin. Segeralah kalian untuk beramal sebelum 5 sebelum 5. Di antaranya apa? Wasihataka qabla saqamika. Waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Jadi nikmat dua ini ya, kesehatan dan waktu luang. Makanya kalau kita ada waktu luang, kita senantiasa berpikir bagaimana waktu saya ini bermanfaat. Ya. Manfaat di sini adalah manfaat untuk dunia kita. Ini boleh. Ataupun yang lebih afdal lagi dan yang paling utama adalah bermanfaat untuk akhirat kita. Nah ini ya. Untuk dunia kita boleh selama kita tidak melalaikan kewajiban kita. Bekerja sepanjang hari tapi dia senantiasa ingat akan kewajiban-kewajiban dia. Ya. Ketika datang untuk sholat dia sholat. Tak lepas dia ada kewajiban zakat mal dia laksanakan. Ya.
kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya. Maka apa? Hal tersebut diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama seseorang tersebut di dalam sesuatu yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam perkara-perkara yang apa? Yang sangat bermanfaat untuk akhirat dia. Ya. Makanya nanti ada orang-orang yang kita ini semuanya sama, memiliki waktu 24 jam, tapi nilainya berbeda-beda. Di sebagian kita mungkin produktif dalam hal dunia, ya, karena dia bisnismen, masya Allah hitung-hitungannya apa, sangat detail, ya, sangat jitu sekali. Di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kemudahan untuk bisa mengisi dengan kegiatan akhirat. Banyak waktu luang digunakan untuk apa? Belajar. Waktu luang digunakan untuk apa? Baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, subhanallah, luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah katakan ini yarjuna tijaratan dan tabur, orang tersebut sedang berniaga kepada Allah dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita semuanya niaga dunia plus kita sempatkan atau mungkin, ya, kita campurkan dengan membaca Al-Quran, luar biasa ini. Nah itu. Nah kemudian dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebagian orang itu yang beranggap bahwasanya mengerjakan kewajiban itu merupakan sebab seseorang tidak produktif. Orang melaksanakan zikir, baca Quran, mereka mengatakan sebab-sebab ini waktunya terbuang karena mungkin termindset di dalam otak dia, time is money, gitu ya. Waktu adalah uang, ya. Waktu adalah uang. Nah ini ya, akhirnya apa? Ibadah-ibadah yang seharusnya tersebut, ya, dia bisa maksimalkannya tatkala pas ada waktu, justru, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat baginya. Kemudian dalam bukunya, dalam syarahnya di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang prioritas kita hendaknya bersyukur kepadanya. Nikmat apa aja, Ustaz? Sebenarnya banyak sekali. Di antara nikmat yang harus kita syukuri, pertama adalah nikmatul Islami wal iman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk menjadi seseorang yang muslim. Nah, ini luar biasa ini. Ini sudah luar biasa. Kenikmatan ini kita jaga. Makanya Rasulullah SAW dalam setiap khutbah Jumat beliau membaca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan apa? Berislam. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya orang-orang kafir itu, bahkan segala nikmat yang dia miliki, yang dia nikmati, ya, kendaraan, makanan enak yang dia makan, ya, mungkin semua kenikmatan yang dia nikmati akan menjadi semakin banyak hisab, semakin banyak dosa bagi mereka. Ya, karena kenapa? Itu semuanya Allah jadikan untuk orang-orang beriman saja. Di dunia ini, ya, kenikmatan dunia tersebut sejatinya adalah diharamkan atas orang-orang kafir. Nah ini, ya, makanya iman, nikmat ini kita syukuri, nikmat ini kita jaga. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang pertama yang harus senantiasa kita sirami dengan di antara yang adalah dengan ibadah dan menuntut ilmu seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmatul akal, nikmat akal. Nah ini, ya, nikmat yang kedua ini, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan namanya segala bentuk yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal. Ya, ada mungkin minum-minuman keras dan yang lain-lainnya, ya. Dalam rangka untuk menjaga akal. Karena akal tersebut adalah syarat seseorang mendapatkan pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nikmat yang kedua ini, ya, kita jaga, kita syukuri, ya. Karena dengan demikian kita bisa
ya melaksanakan atau bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam karena kita memiliki akal tadi. Yang ketiga, ya, yang boleh sampaikan di sini, nikmat yang harus menjadi prioritas kita syukuri adalah apa? Nikmat seseorang hidup di tengah-tengah masyarakat yang aman. Kenapa Ustaz? Bukan nikmat makanan dan lain-lain, ya. Makanan itu nomor sekian, ya. Harta nomor sekian. Nikmat yang paling berharga setelah nikmat iman Islam, nikmat akal adalah nikmat seseorang aman tinggal di sebuah negeri. Ya, makanya Allah mengatakan, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan benar-benar kami akan uji kalian dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut, khawatir. Artinya apa? Negeri tersebut gak aman. Apalagi kalau seandainya, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari aminan fi sirbihi, dia aman tinggal di tempatnya, mu'afan fi jasadihi, jasadnya badannya sehat, indahu qutu yamihi, dia memiliki makanan yang dia makan pada hari itu, faka'annat hizat lahu dunya, maka apa? Seolah-olah dunia itu menjadi miliknya. Jadi nikmat aman ini adalah sesuatu yang luar biasa yang hendaknya kita syukur dan kita jaga, jangan sampai berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, baik itu karena peperangan atau karena yang lainnya, ya, gempa bumi. Orang yang tinggal di tempat yang di sana rawan gempa bumi nggak tenang, ya, walaupun dia memiliki istana yang luar biasa besarnya, dia tinggalkan, milih tidur di bawah tenda. Kenapa? Resiko, takut kalau dia tidur di istanahnya tertimpa bangunan, ya. Makanya nikmat aman ini kita syukuri. Di antara caranya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi itu senantiasa melaksanakan qiyamul lail, salat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Nah ini ya. Jadi Aisyah ini dan istri-istri yang lainnya adalah orang yang paling tahu dengan rahasia-rahasia Nabi. Ya, di antara rahasia beliau, amalan yang senantiasa dia lakukan, bahkan Rasulullah SAW mewajibkan kepada dirinya sendiri, yaitu melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat qiyamul lail. Luar biasa beliau ini, sampai kakinya bengkak. Kalau seandainya musim panas, ya, beliau laksanakan mulai pertengahan malam. Kenapa Ustaz pertengahan malam? Jam 12 kira-kira kayak gitu. Karena subuhnya kadang-kadang jam 3:30 sudah adzan gitu ya. Kalau musim dingin, beliau melaksanakan qiyamul lail pada sepertiga malam, sekitar jam 2, setengah 3 gitu ya. Karena kenapa? Karena subuhnya, ya, biasanya maksud salat subuh kalau di Arab sana, ya, di Mekah Madinah tersebut biasanya sampai jam 6:30 itu baru adzan subuh. Nah, ini luar biasa ya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan yang satu ini, baik ketika pas di rumah atau sedang safar. Sedang safar beliau pun melaksanakannya di atas kendaraannya, terutama adalah salat witir. Nah ini ya, sangat ditekankan sekali, sangat ditekankan sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kamu itu kalau bisa jangan sampai meninggalkan salat witir. Kalau nggak bisa di akhir malam, laksanakan di awal malam. Kalau seandainya kita susah nih bangun, kecuali setelah adzan subuh, maka laksanakan sebelum tidur. Setelah isya kita laksanakan. Karena kenapa? Saking ditekankannya amalan yang satu ini, terutama dalam melaksanakan salat witir, ya. Maka subhanallah, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan qiyamul lail,
maka mereka insyaallah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mewajibkan dirinya untuk melaksanakan qiyamul lail padahal siangnya beliau banyak kesibukan. Ya, seorang nabi, seorang pemimpin negara. Tapi apa? Tidak menghalangi. Makanya Allah mengatakan, "Wa minal laili fasjud lahu, wasabbihu lailan tawila." Ya, kemudian wa tabattal ilaihi tabtila, innalaka fin nahari sabhan tawila. Apabila siang hari engkau tidak bisa maksimal, tidak bisa beribadah banyak kepada aku, Rasulullah mengatakan kayak gitu, maka laksanakan ibadah tersebut, ya, fokuslah ibadah tersebut di malam hari. Makanya Rasulullah SAW beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail sampai kedua kakinya sallallahu alaihi wasallam bengkak. Kenapa Ustaz? Panjang. Yang beliau baca itu suratnya panjang-panjang. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Shalaitu ma'an Nabi SAW datal lailatin." Suatu malam saya pernah bersolat salat di belakang Nabi, salat malam. Wa qama tawilan hatta hamamtu bi amrin su. Beliau itu berdiri lama banget sehingga saya pengen berbuat yang buruk, gitu kan? Qalu bima hamamta ya Aba Abdurrahman, apa yang kamu inginkan daripada perbuatan tersebut? Hamamtu an aquda wa ada'ahu, saya pengen sekali duduk dan meninggalkan Nabi. Ya, Nabi itu sholat sendirian. Ini Abdullah bin Mas'ud datang kemudian ngikut sholat berjamaah dengan Nabi. Nah, sholat qiyamul lail berjamaah dengan Nabi, ya. Saking panjangnya yang beliau baca, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, ya, kemudian sampai An-Nisa. Itu kalau digabungkan hampir 5 juzan satu rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca 5 juz, hampir 5 juz lebih, ya, di dalam satu rakaat yang beliau lepas melaksanakan qiyamul lail. Maka wajar kalau seandainya kakinya sampai bengkak-bengkak. Wah, kalau kita nggak bisa, kita manusia nggak bisa. Walaupun sehebat sesoleh-solehnya orang, tidak akan mampu seperti Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW keimanannya sempurna, ya. Bahkan dalam hadis 5 juz itu, apabila beliau melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau ta'awwadha minha, meminta perlindungan darinya. Perlindungan, ya. Maka lepas beliau baca ayat tentang neraka, beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Apabila melewati ayat tentang surga, beliau memohon surga. Jadi 5 juz itu pelan-pelan merotal dengan tartil, plus kalau melewati ayat kayak gitu beliau memohon perlindungan atau memohon surga. Berarti berapa lamanya? Luar biasa. Sampai sekelas sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pengen meninggalkan Rasulullah SAW sholat sendirian. Nah ini, tak kala pas ditanya, fakultu lahu, Aisyah bertanya kepadanya, Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa kau berbuat demikian sampai kaki kamu bengkak? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya, Nabi itu sudah diampuni, pasti masuk surga. Gak berbuat pun, tidak qiyamul lail pun beliau sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ampuni dosanya. Nah, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala demikian. Yang jelas adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan mereka para penghuni surga. Berarti kalau sudah penghuni surga, dijamin surga, berarti mereka sudah diampuni. Di antaranya adalah sahabat yang mulia, ya, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian orang-orang yang ahlul badr, ya,
orang-orang ikut dalam peperangan Badar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan kalian kerjakan apapun yang kalian inginkan. Aku telah mengampuni kalian. Kemudian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, orang-orang berjumlah 10 yang akan masuk surga. Ya, ini adalah apa? Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah kebanyakan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, apa alasan beliau? Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Emang enggak boleh kalau saya menjadi hamba yang bersyukur. Alasannya sederhana. Ya. Enggak minta ini. Kalau kita kan beda gitu kan ya. Kenapa qiyamul lail, terutama ketika pas kita ada maunya dengan Allah, enggak apa-apa, bagus. Ya. Enggak apa-apa, ya, daripada enggak gitu kan ya. Kita mungkin pengen apa ya? Bersifat dunia biasanya kalau orang semangat pengen buka usaha, kata Ustadz kalau pengen buka usaha lancar apa? Berdoa di pertengahan malam. Semangat tiap malam dia apa? Berdoa. Kemudian kata Ustadz apa, kalau pengen apa rezekinya lancar, banyak-banyak sedekah gitu kan. Ada maunya, dan mau tersebut bersifat duniawi. Ya enggak apa-apa gitu kan ya. Enggak apa-apa, tapi tidak boleh menjadi niat utama. Karena ada sebagian amal-amalan yang memang secara nas syar'i diperbolehkan. Ya. Di antaranya adalah apa? Seseorang ya bersedekah dengan niat agar Allah berikan kesembuhan baginya. Boleh. Rasulullah mengatakan, ya, tadawu bisadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah. Boleh kita niatkan kita sedekah dengan niat Allah memberikan kesembuhan bagi kita, bagi keluarga kita, diperbolehkan. Nah itu. Jadi alasannya begitu menurut kita sesuatu yang mungkin biasa, yaitu apa? Emang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita beda, ya, kita ada niat, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dunia biasanya, ya. Sedangkan tadi perkara akhirat sedikit sekali dalam doa kita yang kita minta, kecuali di akhir Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja. Akhirat kita yang kita minta cuma itu aja dibanyakan. Ya, lainnya apa? Dunia, yang punya hutang, ya, 1 jam itu doa hutang dilunasi, yang punya usaha pengen lancar, ya, gak apa-apa demi, ya, tidak apa-apa. Cuma apa? Akhirat kita lebih penting. Allah jaga kita, jaga agama kita. Allah nanti jaga kita dari apa? Yang paling terbesar adalah agama kita istiqomah. Nah, kalau pas kita istiqomah, ya, itu bentuk pemberian Allah yang paling besar. Ya, walaupun kita mungkin hidup susah, secara materi mungkin kita hidup susah, tapi apa? Tak kalah pas kita istiqomah, ingat, ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar kita adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Agama kita. Nah ini, ya. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasannya cuma sepele, yaitu apa? Emang nggak boleh saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan, makanya di antara bentuk kesyukuran yang paling besar adalah apa? Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang kelima dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila." Nabi itu biasanya kalau seandainya mulai masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, 10 terakhir yang insyaallah kita semuanya akan berjumpa dengan Ramadan, amin, ya. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Idza dakhala al-'ashru ahya al-laila. Beliau menghidupkan malam. Jadi amalan beliau itu benar-benar malam itu dihidupkan full.
Ya, malam itu benar-benar dihidupkan full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau senantiasa apa? Membangunkan keluarganya, anak istrinya, dibangunkan ketika pas menjelang 10 terakhir pada malam-malam bulan Ramadan. Wajadda, dan semakin bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Beliau benar-benar menjauhi istri-istrinya, gitu ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam fokus ibadah, ya. Benar-benar beliau menjauhi istrinya pada hari 10 terakhir. Ya tahu sendirilah kalau sudah sama istri biasanya capek gitu, gitu ya. Capek. Tidak fokus ibadah akhirnya. Mungkin yang itu setelah subuhnya ngantuk. Rasulullah SAW 10 terakhir ini ya beliau benar-benar ya menghidupkan malam tersebut. Di antaranya adalah mengencangkan sarungnya. Dimaksud adalah beliau SAW menjauhi istri-istri beliau dan fokus i'tikaf di dalam masjid. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, seseorang yang beriman, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang-orang yang beriman tapi lemah. Wa fi kulli khair, pada setiap mereka ada kebaikan. Nah, ini kebanyakan hadis ini kita salah penafsiran, ya. Hadis ini, ya, ini pendapat beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan qawi yang kuat di sini bukan kuat yang lainnya, ya, tapi kuat masalah iman, ya. Imannya kuat, bukan kuat perekonomiannya, ya, bukan kuat badannya, bukan kuat yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini apa? Kuat imannya. Kebanyakan kita salah nih, ya. Mengutip hadis ini untuk apa? Bersemangat di dalam bekerja, gitu kan, berbisnis, semangat, ayo. Karena kenapa? Orang yang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Dalam masalah dunia enggak. Maksud hadis ini adalah apa? Imannya yang kuat, bukan yang lainnya. Wahya wa fi kulli khair, ya. Orang mukmin yang lemah iman pun Allah apa? Ada kebaikan pada mereka. Kebaikannya apa? Mereka lebih baik daripada orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir tidak ada kebaikan sama sekali. Selama dia Islam mukmin, baik itu kuat imannya, lebih baik, lebih Allah cintai. Tapi orang-orang mukmin yang imannya lemah, itu pun ada kebaikan yang luar biasa. Karena tak lepas dia istiqomah walaupun imannya lemah, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka selama di dalam hatinya apa? Ada iman walaupun sebiji dzarrah. Sebiji dzarrah, orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Keluarkan dan angkat mereka dari neraka. Orang kafir enggak, selama-lamanya di neraka, selama-lamanya. Kemudian ihris ala ma yanfa'aka, bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang memberi manfaat kepada engkau. Semua yang ada manfaatnya dalam hadis ini diperintahkan untuk apa? Bersemangat. Baik itu manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Ya. Berarti kan waktu kita ini, ya, itu ada 3 macam, ya. Pertama adalah, yang pertama adalah manusia bermanfaat atau tidak ada manfaat sama sekali dan tidak membahayakan. Yang paling kita hindari apa? Ismun yadurru, sesuatu yang bisa membahayakan kita. Nah, kita tinggalkan yang ini dan kita bersemangat di dalam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan malas-malasan. Kalau kita semangat di dalam beraktivitas, ini yakin bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita,
maka minta tolong kepada Allah dan jangan malas. Wa in asabaka syai'un, apabila kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh, kita sudah meminta tolong kepada Allah, tidak malas-malesan, tapi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin terjadi musibah, udah pakai helm gitu kan ya, kemudian motornya udah dicek semuanya, pas pergi qadarullah wa ma syaa fa'al, dia kecelakaan ya. Nah, kalau kita sudah kayak gini, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, jangan kau katakan bahwasanya kalau seandainya saya melakukan ini, coba saya nggak kesini tadi ya, coba saya nggak ini ya, gitu ya. Walakin, tapi katakanlah, kul qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini merupakan takdir Allah dan Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Tadi besarin tadi, ini di dalam sesuatu bukan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam maksiat enggak boleh kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al ya. Habis mabuk-mabukan ya, kemudian dia nyungsep di mana? Di parit, kepalanya bocor, masuk rumah sakit gitu ya, mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, enggak boleh. Ya, tapi dalam perkara yang tadi ya, dia perkara yang diperbolehkan, bermanfaat, kemudian dia benar-benar sudah minta tolong sama Allah, minta petunjuk ya, tapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang menurut kita adalah sesuatu yang mungkin gak enak, tapi kita kan gak tahu. Kadang-kadang sesuatu yang gak enak itu Allah Subhanahu wa taala jadikan setelahnya hikmah yang luar biasa. Contohnya banyak ya, kemarin beberapa tahun yang lalu ada pesawat jatuh gitu kan ya, ada orang yang marah-marah tak kalah pas dia terlambat datang ke bandara, pesawatnya sudah terbang, marah-marah ke petugas, caci maki sama petugasnya ya. Kenapa? Waktunya masih ada untuk check-in gitu kan ya, marah-marah dia ya. Acara yang seharusnya ini tercancel karena kenapa? Tidak on schedule. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian dia mendengar bahwasanya pesawat ini terjatuh dan hilang. Gitu ya. Subhanallah, apa yang dilakukan? Bersyukur terhadap musibah yang dia alami ya. Kenapa dia terlambat tadi? Dia akan mungkin kalau bisa berterima kasih kepada orang yang mungkin membuat dia macet di jalan gitu kan ya. Berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa menunda keterlambatan dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan sesuatu tersebut kadang-kadang baik untuk kita. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena tatkala seseorang mengatakan lau, jika kayak gini, maka ini akan membuka peluang setan untuk membisik-bisikkan sesuatu yang kadang-kadang tersebut menunjukkan ketidakridhoan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai sekian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wa nas'alullaha ay yarzuqana ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.